Kenapa sih perlu indeks kebahagiaan? Karena ada 3 bola besar ukuran kuantitas pembangunan, yaitu GDP, kemiskinan, dan pengangguran. Nah, lahirlah indeks kebahagiaan karena kita perlu untuk memotret beyond GDP, beyond kemiskinan, pengangguran. Nah, berdasarkan undang-undang juga bahwa kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kuantitas kehidupan. Nah, ini dipotret dari multidimensi yang mencakup antara menggabungkan dimensi material dan non material. Nah, bagaimana kami mencatatnya? Kami mencatatnya mengkombinasikan pengukuran kebahagiaan itu dari 3 dimensi. Yang pertama, bagaimana kita memotret kepuasan seseorang terhadap capaian hidupnya. Itu dihimpun dari dimensi kepuasan hidupnya. Dimensi kepuasan hidup ini dibentuk dari kepuasan hidup personal dan sosial. Sebagai contoh untuk kepuasan hidup personal, dari dimensi kepuasan hidup ini bagaimana pendapatan rumah tangga, bagaimana kondisi rumah tangga dan asetnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana tingkat kesehatannya, bagaimana ketersediaan waktu luangan, bagaimana keharmonisan rumah tangga. Nah, dimensi kepuasan hidup sosial kita potret dengan bagaimana kondisi keamanan, kondisi hubungan sosial, dan kondisi keadaan lingkungan. Itu dimensi yang kita potret. Kemudian dimensi kedua, ini dimensi yang kita potret dengan dimensi perasaan, menyangkut bagaimana perasaan senang atau riang atau gembira, perasaan tidak khawatir atau tidak cemas, dan perasaan tidak tertekan. Dan dimensi yang terakhir yang kita ukur untuk melihat sejauh mana nilai kebahagiaannya dari dimensi makna hidup. Baik memaknai hidup dari aspek kemandirian, memaknai hidup dari penguasaan lingkungan, memaknai hidup dari pengembangan diri, sampai dengan memaknai hidup dari tujuan hidup dan penerimaan diri. Itu yang Mhm. kami potretnya. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya tadi yang Mbak Monica sudah sebutkan, tahun 2021 yang kami potret pada kondisi 1 Juli sampai dengan 27 Agustus terhadap 75.000 rumah tangga yang tersebar pada 34 provinsi dan 514 kabupaten menunjukkan hasil yang sedikit meningkat. Tetapi ada tetapinya, Mbak Monica, kalau kita cermati dari 3 dimensi ini dimensi untuk perasaan mengalami penurunan, yaitu dari 68,59 poin menjadi 65,61. 2 dimensi yang lainnya mengalami peningkatan. Nah, dimensi untuk perasaan mengalami penurunan karena ini terkait dengan kondisi COVID. Lahir perasaan yang cemas, lahir perasaan yang khawatir, bahkan juga dari hasil penghitungan kami terhadap indikator tersebut yang penurunannya paling tajam, yaitu perasaan khawatir atau cemas. Itu paling tinggi sekali. Kalau nilai rapot itu kita masih merah, di bawah 60 nilainya. Dan hal ini saya ingin ke Pak Iwan, di mana BPS kan telah merilis indeks kebahagiaan yang kalau kita lihat secara nasional, ini ada peningkatan di 0,8%. Nah, lantas seperti apa implikasinya? Apakah terlihat pastinya di bisnis hotel dan juga restoran yang ada di Indonesia? Iya, saya tidak tahu ya kalau harus mengukur indeks kebahagiaan tadi dengan bisnis hotel ya. Yang jelas pada bulan-bulan saat dilakukan tadi survei, ya kan itu kan bulan Juli ya. Bulan Juli itu kondisi kita adalah delta ya. Delta yang sangat masif pada waktu itu. Dan kemudian juga PPKM-nya juga ketat sekali. Sehingga kondisi hotel dan restoran di Jakarta, ya bukan hanya Jakarta ya, di tempat-tempat lain juga sangat tertekan. Ya. Dengan buka yang dibatasi, kemudian lalu lintas orang yang juga sangat turun gitu ya. Pada waktu itu terjadi penurunan yang signifikan dari sisi okupan ya. Karena hotel itu kan, terutama hotel di Jakarta ini kan tergantung dari mobilitas ya, tergantung dari lalu lintas orang ya. Sementara kalau hotel di Jakarta itu yang nginap pasti bukan orang Jakarta, kebanyakan orang dari luar Jakarta. Kalau orang Jakarta sendiri untuk apa gitu ya, terutama MICE yang tidak ada, semakin tidak ada gitu. Nah, oleh karena itu mobilitas dari daerah itu tertekan dengan sendirinya, maka
kondisi hotel juga tekan pada waktu itu ya. Itu saya kira yang terjadi kalau bulan itu. Tetapi bulan-bulan berikutnya kan lebih baik ya, bulan Oktober, November ya, akhir tahun itu karena spending dari pemerintah juga meningkat gitu ya, APBN-nya harus digenjot dihabiskan, dan Delta juga sudah lebih terkendali. Jadi sebenarnya pada menjelang akhir tahun itu juga mengalami perbaikan, walaupun itu tidak merata ya.